sahabat Tangguh di mana saja kalian berada. Selamat datang di kelas belajar Tangguh Bencana edisi perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Nah, sahabat Tangguh, hari ini telah hadir di hadapan kita seorang pegiat kebencanaan dari Palang Merah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kakak Adrian Jeharum. Halo Kak Adrian, selamat pagi. Oke, selamat pagi Kak Yusta, selamat pagi juga untuk sahabat pendengar dimanapun berada. Kami sekarang ada sepanggung dengan teman-teman dari BPBD Provinsi dalam podcast kita hari ini. Oke, baik. Bagaimana kabar Kak Adrian? Baik, sejauh ini baik saja, tapi mungkin karena kondisi cuaca sedikit ini batuk pilek. Ya, sahabat aku, saat ini kita masuk di fase menghadapi kekeringan ya, siaga kekeringan. Jadi memang cuacanya sedikit angin ya, debu dan sebagainya. Mohon sahabat Tangguh untuk tetap menjaga kesehatan. Baik, kita kembali. Hari ini kita akan mengulas ya terkait dengan peran vital PMI yang ada di Nusa Tenggara Timur, terutama dalam menghadapi tantangan kebencanaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur nih Kak Adrian. Yang kalau kita lihat, kita punya kondisi iklim dan geografis yang cukup unik dibandingkan dengan kabupaten, dibandingkan provinsi-provinsi lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sebagai organisasi kemanusiaan yang cukup vital di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mau tanya nih Kak Adrian, bagaimana PMI melihat terkait dengan tantangan kebencanaan di wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama tadi melihat kondisi geografis dan iklim yang kita miliki. Oke, baik, terima kasih Kak Yusta. Sebelum saya menyampaikan apa sih kerja-kerja PMI dalam mendukung ketangguhan bencana. Pada prinsipnya PMI itu sebagai bagian dari organisasi internasional, dalam hal ini adalah Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia yang bekerja di Indonesia, dan PMI itu sudah berkiprah 80 tahun, sama dengan mendekati usia kemerdekaan karena kita ulang tahunnya tanggal 17 September. Pada prinsipnya bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kepalangmerahan, prinsip kerja Palang Merah di Indonesia itu adalah support sistem pemerintah. Pertama, dalam bidang pelayanan dan penanggulangan bencana. Yang kedua itu adalah terkait dengan pengembangan kapasitas organisasi Kepalangmerahan. Yang ketiga itu terkait dengan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Yang keempat itu terkait dengan pelayanan dan penyediaan darah yang berkualitas. Yang kelima terkait dengan peningkatan kapasitas, baik dalam hal ini anggota Palang Merah itu sendiri, pengurus, staf, relawan PMI, tapi juga peningkatan kapasitas komunitas dan juga membangun kerjasama dengan stakeholder, dalam hal ini pemerintah dan juga mitra terkait. Saya kira itu untuk supaya diketahui oleh teman-teman. Pasti ada orang bertanya, kami dominan masyarakat kita ketika kami turun juga mereka mengenal PMI itu, identifikasi paling realnya itu adalah donor darah. Ya, padahal itu hanya salah satu tugasnya. Oke, baik. Untuk konteks ini saya ingin berbagi cerita ya Kak Yusta dan juga teman-teman semua. PMI pada tahun 2025 sampai 2027 nanti, khususnya di PMI Provinsi NTT, kita mendapatkan dukungan funding dari American Red Cross atau Palang Merah Amerika untuk program yang namanya Empowering Local Entities and Communities to Take Rapid Action atau disingkat ELECTRA. Program ini adalah sejatinya adalah program penguatan kapasitas lokal untuk mempercepat mitigasi dan respon terhadap bencana. Untuk di NTT kita pilih lokasi kegiatannya itu di Kabupaten Manggarai dengan 7 desa di wilayah pesisir pantai selatan dengan utara. Di pantai utaranya nanti ada 4 desa, lalu juga di selatannya ada 3 desa. Totalnya ada 7 desa. Karena ada 7 desa dan juga skopnya kita main juga untuk mendukung ketangguhan dan satuan pendidikan aman bencana di 7 sekolah dasar. Mungkin itu pengantarnya Kak Yusta. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada banyak sekali konsen yang dilakukan oleh teman-teman PMI, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur. Salah satunya tadi di bidang kebencanaan. Nah, PMI ini fokus pada
di bidang kebencanaan fokus pada penguatan desa tangguh ya Kak Adrian. Boleh diceritakan sedikit kira-kira konsep desa tangguh yang dilakukan oleh PMI itu seperti apa? Oke, baik. Untuk dalam proyek Elektra ini kita dari April 2025 sampai Desember 2027 nanti memang kita akan ada 3 komponen besar yang kita mau kejar dalam program ini. Yang pertama itu terkait dengan kesiapsiagaan komunitas, khususnya untuk peningkatan kapasitas dalam mengantisipasi, memitigasi, beradaptasi, merespon, lalu mengambil tindakan dan berkontribusi memperkuat kapasitas di masyarakat sekitar, khususnya di komunitas desa. Yang kedua itu adalah penguatan institusi PMI. Dalam hal ini adalah kelembagaan PMI baik di level PMI pusat, provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan. Lalu juga yang terakhir itu adalah yang ketiga itu terkait dengan kerjasama cross border, lintas batas untuk memperkuat ketangguhan antara Indonesia dengan Timor Leste. Nah, itu prospeknya. Lalu kemudian apa sih yang kita canangkan dalam mendukung kapasitas? Kalau kita lihat isu bencana dan isu iklim memang saat ini berulang ya. Kondisi kita memang cuaca ekstrem di NTT itu sesuatu yang wajib ya, hampir terjadi setiap tahun. Lalu kemudian kalau kita melihat secara geografik konteks itu kita mainnya kalau dulu tahun 2020 sampai 2024 awal itu kami juga mendukung penguatan 5 desa tangguh di Kecamatan Riok. Itu mainnya memang adalah DAS, daerah aliran sungai. Kemudian kalau untuk konteks 2025 sampai 2027 nanti kita mainnya di kostal, di wilayah pesisir. Wilayah pesisir, dan juga pola pendekatannya itu adalah untuk wilayah kepulauan-kepulauan kecil. Kalau apa problemnya sebenarnya? Kenapa PMI mau mengambil bagian dalamnya? Problemnya itu kalau kita lihat bencana itu selalu punya risiko ya. Risiko pertama itu terkait dengan kehilangan nyawa. Pada prinsipnya kan kalau dalam respon tanggap darurat itu kita selalu mengedepankan satu filosofi, itu satu nyawa itu sebuah tragedi, dan target operasi itu adalah 0 kematian. Itu kan prinsip dalam respon tanggap darurat bencana. Sedangkan dalam konteks ini kita mau bahwa akibat dari bencana yang berulang itu ada hilangnya mata pencarian dan pendapatan, itu sudah pasti. Yang kedua itu adalah kehilangan harta benda. Kemudian ada impact negatif terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian ada yang juga kehilangan penghidupan. Lalu juga kualitas sumber daya air, makanan itu juga pasti sangat menurun. Lalu juga terkait dengan adanya polusi lingkungan. Maka menyikapi hal ini sebenarnya PMI itu memiliki strategi khusus untuk 3 tahun ke depan. Itu kita mau dalam outcome program kita itu adalah masyarakat itu memiliki kapasitas untuk mengantisipasi, memitigasi, beradaptasi, merespon, serta bisa mengambil tindakan atau rapid action itu untuk berkontribusi dalam mendukung dan juga menyikapi bencana. Itu mungkin target program kita untuk 3 tahun mendatang. Itu sih Kak Yusta. Saya kira pengalaman yang sama juga pernah kami lakukan untuk 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun lalu di tahun 2020 sampai 2024 awal. Itu untuk kegiatan di level desa juga untuk mendukung ketangguhan desa. Sehingga output yang nampak pada waktu itu untuk mendukung adaptasi perubahan iklim itu adalah terkait dengan kami di Manggarai itu di utara di Riau itu kita mendirikan MMC namanya, Manggarai Mangrove Center. Itu luasnya itu 8,6 hektar. Kita membentuk itu kelompoknya SIBAT. Kalau di teman-teman BPBD ini namanya kan TSPD ya, Tim Siaga Bencana Desa. Kita namanya nomenklatur di PMI itu namanya SIBAT, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Mereka itu yang mengelola mangrove itu selain untuk mendukung penghijauan atau mitigasi, tapi juga sebagai sarana edukasi dan pembelajaran. Sehingga di sana selain kita menanam, tapi juga ada kelompok yang mengelola dan melakukan pembibitan mangrove. Ya, kalau ada masyarakat yang mau melakukan penanaman bisa mengambil mangrove, atau juga lembaga pendidikan yang mau belajar silakan bisa berkunjung di MMC. Itu output yang kita hasilkan pada program sebelumnya. Oke, sahabat tangguh luar biasa ya kerja-kerja PMI di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, terkait
selain tadi penguatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana, ya, di daerah aliran sungai misalnya yang rawan banjir, longsor dan sebagainya, saat ini juga PMI bekerja untuk ketahanan iklim. Jadi sudah ada program adaptasi perubahan iklim melalui penanaman mangrove, ya. Saat ini dilakukan di Kabupaten Manggarai, ya, di tepatnya di Reok, ya, sahabat Anda. Oke, Kak Adrian, sejauh ini apa sih tantangan yang dihadapi oleh PMI dalam program kegiatan penguatan kapasitas masyarakat? Mungkin dari segi pemerintah atau partisipasi masyarakat? Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Tantangan, kalau orang selalu tanya tantangan dalam masa efisiensi ini ya pasti anggaran. Tapi untuk konteks program itu sebenarnya tantangan utama kita itu adalah yang pertama mungkin untuk pemilihan wilayah kami ya. Di Manggarai itu kita main itu di wilayah utara dan selatan. Yang pertama dari sisi jarak tempuh itu jauh sekali ya. Dari Ruteng sampai ke itu desa, salah satu desa itu desa Lemarang, itu desa perbatasan dengan Manggarai Barat. Kalau dari Ruteng sampai situ hampir 4,5 jam. Itu baru pergi. Itu tantangannya. Lalu kemudian infrastruktur pendukung ke desa itu memang namanya desa juga ya. Itu tantangan tersendiri dan medannya ada yang pasti kurang bagus. Lalu berikut, kalau yang kedua itu adalah saya bukan melihat ini sebagai tantangan, tapi saya melihat ini sebagai suatu peluang. Masyarakat kita punya pengetahuan lokal yang baik terkait dengan mitigasi risiko terhadap bencana, dan mereka sudah praktikkan, hanya memang mereka belum signifikan untuk bisa menampilkan hal itu. Tantangan kita itu adalah bagaimana supaya praktik-praktik lokal itu bisa tereksplor dengan baik dan bisa memberdayakan masyarakat agar mereka tahu bukan hanya secara perorangan atau secara individu, tetapi menjadikan kegiatan mitigasi risiko itu sebagai bagian dari aktivitas komunitas. Itu mungkin tantangan kita. Peluangnya ada, hanya mungkin kita berusaha untuk bisa menggali. Lalu yang berikut, tantangan berikut itu adalah ya, kalau kita sekarang ngomong itu kan bicara terkait dengan peluang kita untuk mendukung pemberdayaan komunitas yang inklusif. Ya, ini juga menjadi tantangan. Orang selalu berbicara tentang inklusif itu untuk teman-teman yang disabilitas, tapi mereka belum bisa bagaimana memberi ruang karena mereka melihat mereka itu sebagai orang yang dalam tanda kutip ya menghambat, belum menjadi dan konsen kita itu adalah, kalau di PMI namanya pola pendekatannya adalah PGI, Proteksi Gender and Inclusive. Kita mau menerapkan mereka semua itu yang beragam itu sebagai bagian dari ketangguhan bersama. Tidak bisa hanya yang sehat saja, tetapi semua kelompok masyarakat itu termasuk kelompok rentan itu juga mesti diberdayakan. Maka dalam pelaksanaan program PMI kita ada nama pola pendekatannya itu adalah CAI, Community Engagement dan Accountability. Artinya kita mau keterlibatan masyarakat itu menjadi bagian dari program itu dan juga mesti ada akuntabilitas dalam pelaksanaan program bersama mereka. Apa tujuannya? Goals yang kita mau capai itu adalah supaya program itu tidak menjadi program PMI atau programnya pemerintah, tapi program masyarakat yang disupport oleh PMI dan pemerintah. Itu mesti ada sense of belonging terhadap project itu sendiri. Mungkin itu sih Kayus. Oke, menarik ya Kak Adrian, tadi disampaikan bahwa di balik tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PMI, terutama dalam penguatan ketangguhan di wilayah Nusa Tenggara Timur, teman-teman PMI ini justru menangkap peluang ya, terutama dari kearifan lokal dan juga dari soal inklusivitas ya Kak Adrian. Boleh diceritakan kan ada praktik baik soal bagaimana kearifan lokal ini kemudian dipakai, diberdayakan untuk membangun ketangguhan di tingkat masyarakat. Oke, baik. Kalau untuk yang program yang baru mungkin belum ya. Saya bercerita yang program pertama Daskor namanya, Military DTE yang kita laksanakan 2020 sampai 2024 awal. Kenapa lama? Karena desain program PMI itu selalu jangka 3 tahunan. Kemarin karena memang ada situasi COVID kita alami bersama, maka program itu akhirnya efektivitas di lapangannya kemudian bergeser. Pertama mungkin yang terkait dengan ya, saya berbicara apa peluangnya.
peluangnya. Pertama mungkin soal ketahanan pangan. Riau itu adalah dominan masyarakatnya itu adalah petani dengan nelayan. Kemudian ketika pada musim-musim tertentu tentunya nelayan ini tidak bisa melaut karena memang cuaca ekstrim. Apa yang mesti kita buat? Kemudian di bawah itu adalah daerah pertanian dan spesifikasinya itu bawang mereka itu bawang yang bibitnya itu saja didatangkan dari luar. Lalu kemudian kita ketika kita membangun komunitas desa atau kelurahan itu ada namanya pelatihan livelihood atau mata pencarian alternatif. Kalau misalkan padi tidak bisa dipanen karena gagal panen atau tidak bisa melaut, apa alternatif nih antara nelayan dan petani? Kita mau alternatif apa? Salah satunya pada waktu itu ada ya, itu muncul dari masyarakat sendiri. Yang pertama itu ada pengelolaan sirup mangrove, itu ada. Kemudian yang berikut itu ada juga yang berusaha untuk supaya bawang itu bisa bertahan lama, jadi tidak cepat busuk. Itu ada perkawinan silang antara bawang lokal dan bawang dari luar. Nah, itu memang dibantu oleh tim teknis pada waktu itu dari PKSPL IPB University. Itu mereka. Lalu yang berikut yang untuk lokalnya dalam penyusunan SOP peringatan dini itu kita menggali potensi luar. Apa sih kebiasaan yang ada? Kayak contoh, mereka itu kan ada di pesisir Das by Pesi ya, itu das terbesar juga di NTT. Dan hampir tanpa hujan pun pasti banjir. Karena di Ruteng kalau dia hujan pasti di wilayah pesisir itu mereka akan terdampak. Dan itu mereka sudah tahu. Yang pertama itu soal gemuruh. Lalu berikut itu warna air. Itu mereka sudah tahu bahwa ini ada tanda-tanda. Lalu kemudian karena sibatnya sudah berjalan, teman-teman sibat itu di setiap desa itu mulai lakukan pemantauan. Dan kita sebenarnya sudah ada pasang beberapa alat peringatan dini atau EBS memang di pesisir itu, di Das dan juga pesisir. Sehingga mereka kemudian berdasarkan tanda-tanda alam itu, kalau ada yang sementara berkebun di sebelah Tas itu, maka mereka segera menghubungi antara dua, mereka tetap bertahan sampai nanti airnya surut atau mereka dibantu untuk dipulangkan. Itu aktivitas evakuasi dininya. Lalu yang berikut yang kedua itu mereka kemudian melakukan penyebaran informasi melalui grup WhatsApp desa untuk menginformasikan bahwa tidak boleh menyeberangi sungai atau sungai kita dalam kondisi mau banjir. Itu hal-hal yang lokal yang mereka sudah punya sebenarnya. Itu yang tadi saya bilang, tinggal kita menggali saja. Kelokalan itu mesti diterjemahkan ke dalam konteks kita ya, ada dokumennya supaya bisa dibiasakan. Luar biasa ya Kak Adrian, kerja-kerja PMI. Jadi sebenarnya sumber dayanya sudah ada di masyarakat ya Kak Adrian ya. Tugas kita adalah menggali lalu manajemen itu dengan baik ya supaya bisa berjalan. Oke Kak Adrian, kalau bicara soal upaya penanggulangan bencana ini kan kita, kalau BPBD bilang ini adalah kerja kolaborasi pentahelix. Nah, PMI sendiri di dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bermitra dengan siapa saja, baik dari segi pemerintah, sektor swasta atau komunitas? Oke, baik, ini pertanyaan menarik ya. Kebetulan juga PMI juga masuk dalam forum PRB Provinsi NTT. Untuk di wilayah program juga kita mendorong yang sama. Di Kabupaten Manggarai itu juga mereka yang menginisiasi pembentukan forum PRB. Lalu kalau di Bepesi itu ada forum Das Bepesi. Itu juga kemarin kita bermitra dengan BPDAS NTT. Lalu juga bermitra tentunya ada pemerintah sudah pasti. Dalam konteks ini adalah kalau untuk kelurahan itu kita lebih banyak berdiskusi dengan Bapperida. Kemudian kalau untuk desa kita diskusi dengan Dinas PMD, lalu juga BPBD ya sudah pasti karena memang kita omong tentang bencana. Juga kita memang ini soal omong tentang keberlanjutan Kak Yusra. Kalau PMI bekerja sendiri tanpa keberlanjutan itu suatu tantangan. Tapi siapapun, sifat program kita itu adalah jangka pendek. Tapi kita mau supaya program ketangguhan bencana itu bersifat kontinu, berkelanjutan. Maka kalau mau berlanjut maka tentu kolaborasi.
PMI berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman lembaga mitra ya, lembaga mitra yang tergantung kita bekerjanya di mana. Nah, kalau misalkan untuk konteks di Manggarai, kalau omong tentang kemitraan untuk Kesatuan Pendidikan Amal Bencana, kita bermitra juga dengan Yasupa, Yayasan Pendidikan Katolik misalkan seperti itu, atau teman-teman yang ya kayak contoh kemarin kita juga bermitra dengan Yayasan Bambu untuk mitigasi hijau, itu. Lalu juga dengan teman-teman akademisi baik dalam konteks program kita itu selalu ada tim akademik yang untuk melakukan kajian, tapi untuk di daerah juga kita bermitra juga dengan lembaga akademik universitas yang ada di daerah itu. Tujuannya apa sebenarnya? Kita mau supaya selain para mahasiswanya belajar terkait dengan ketangguhan bencana, tapi juga secara kelembagaan itu ada intervensi lanjut, bagaimana mereka bisa menggali dalam pengabdian masyarakat dan penelitian mereka untuk studi lanjut dari apa yang kita kerjakan. Oke. Kak Adrian, tadi bicara soal keberlanjutan. Apakah PMI punya mekanisme khusus untuk mungkin misalnya monitoring dan evaluasi untuk melihat dampak jangka panjang dari program kegiatan yang dilakukan PMI di masyarakat? Baik, dalam konteks desain program PMI itu ada namanya PIMER ya. PIMER itu P-nya itu planning terkait dengan perencanaan atau desain project. Kemudian monitoring itu M-nya. Kemudian evaluasi dan report. Kalau PMI ketika sudah mendesain program itu kemudian pasti ada monitoring dan evaluasi. Tapi untuk keberlanjutan itu juga kerja ekstra ya, kerja ekstra. Contoh yang menarik adalah kalau di PMI itu kita kalau misalkan ada 5 desa, maka kita mesti mereplikasi kegiatan yang sama ke desa yang lain. Dan ini contoh yang baik yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman PMI Kabupaten Manggarai bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Manggarai. Mereka sudah mereplikasi 5 desa program yang lalu itu ke dalam 10 desa replikasi di Kecamatan Cibal sampai di Kecamatan Langirembong. Itu replikasi. Itu untuk satu das besi. Replikasi ini tujuannya itu adalah terkait dengan keberlanjutan. Pendanaan kita itu kan sifatnya selama program itu ada. Maka bagaimana supaya kedepannya kegiatan pengurangan risiko bencana itu juga menjadi bagian dari desa. Maka salah satu hal outputnya itu bahwa setiap desa kelurahan itu kita hasilkan perdes. Kalau PMI itu satu desa itu selalu punya 2 perdes. Perdes terkait dengan PRB, pengurangan risiko bencana, perdes terkait dengan perlindungan kawasan. Itu. Kenapa mesti perdes? Perdes ini kalau dalam desain SDGs desa itu perdes itu selalu mengacu kepada APBDes. Maka itu terkait dengan keberlanjutan sustainable. Kemudian yang kedua itu adalah peran PMI kabupaten, karena PMI itu kan sampai di sektor kecamatan. Lalu di desa-desa itu kita sudah bentuk Sibat. Sibat ini yang selalu proaktif. Mereka itu menjadi relawan PMI di level komunitas desa. Sehingga setiap upaya kegiatan mitigasi risiko, baik bentuk kampanye ataupun kegiatan sosialisasi mereka yang lanjutkan. Setelah PMI tidak lagi program di desa atau kelurahan mereka, tapi relawan PMI itu yang secara aktif itu melakukan kegiatan. Nah, kalau misalkan dalam tanda kutip ada ketersediaan dana dari PMI, mereka akan mendukung lagi peningkatan kapasitas untuk Sibat dan mendorong kerja sekolah dan kolaborasi dengan mitra. Dalam hal ini praktik baiknya misalkan MMC Manggarai Mangrove Center di Nangabanda di Riau itu Sibatnya yang terus menanam sampai hari ini. Lalu Sibat itu ketika ada misalkan giat hari Sabtu bersih atau Sabtu hijau itu dia berkolaborasi dengan misalkan dengan teman-teman TNI, teman-teman Polri, teman-teman Kejaksaan, dan juga teman-teman pemerintah kecamatan atau desa atau kelurahan, dan juga komunitas masyarakat. Contoh kalau di kita itu kan ada OMK atau remaja masjid. Mereka juga atau Karang Taruna, mereka juga terlibat aktif walaupun ini sudah selesai program, tapi itu tadi sustainable keberlanjutannya itu tidak berjalan. Kita mau menjaga itu. Luar biasa ya teman-teman. Jadi PMI tentu saja memastikan bahwa seluruh program yang dilakukan itu
terus berlanjut ya untuk masyarakat. Meskipun program PMI sudah selesai, tapi masyarakat tetap harus melanjutkan kegiatan itu karena ini berkaitan dengan hajat hidup ya teman-teman yang ada di daerah, terutama yang ada di daerah rawan bencana. Oke, Kak Adrian, pertanyaan yang paling terakhir nih, Kak Adrian. Kak Adrian bisa berikan pesan ya untuk sahabat tangguh sekalian yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur terkait pentingnya kesadaran dan kesiapsiagaan bencana. Baik, terima kasih banyak ya. Pesan ini saya kira bukan pesan yang dari saya, tapi kalau misal kita lihat dalam karakteristik untuk mendukung desa kelurahan tangguh bencana itu kan kita mesti ada masyarakat itu pada dasarnya mesti memiliki pengetahuan terkait dengan risiko bencana di sekitarnya. Kemudian yang kedua itu dalam kegiatan bencana itu menjadi urusan bersama, bukan urusannya pemerintah, bukan urusannya PMI atau jajaran Petrolex, tetapi urusan bersama. Kenapa urusan bersama? Ya, supaya kalau misalkan ada tetangga kita yang mengalami bencana tidak menunggu pemerintah atau lembaga terkait, tetapi respon cepat kita itu mesti bergerak membantu dan menolong mereka. Itu tiga itu mesti ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu penting. Kesiapsiagaan itu kalau dalam apa itu kesiapsiagaan itu mesti berbasis pada komunitas dan juga berbasis pada rumah tangga. Kalau misalkan budaya siaga itu sudah muncul dari rumah tangga, maka sudah pasti akan terbentuk juga dalam skala komunitas. Yang keempat itu mungkin terkait berbasis pada pemulihan. Segala macam upaya kita dalam kegiatan mitigasi risiko bencana itu selalu mengarah kepada keselamatan manusia dan juga pemulihan, baik pemulihan dalam kondisi pemulihan ekonomi, pemulihan infrastruktur, atau pemulihan terkait dengan jaringan telekomunikasi. Kita mau mendukung upaya-upaya itu. Maka yang terakhir bagi saya itu teman-teman anak-anak muda, tolong biasakan diri kita untuk belajar siaga bencana karena pesannya kalau kita kemanapun ke gunung pasti kita akan terdampak bencana, entah letusan gunung api atau ke lereng kita akan longsor, ke pantai kita akan nanti dapat abrasi, gelombang tinggi, kalau ke sungai itu bisa saja banjir dan segala macam. Kemanapun atau di tengah keramaian juga pasti kita ada bencana bencana sosial, konflik sosial. Maka yang paling penting itu adalah budaya sadar bencana dan untuk membangun kesiapsiagaan. Misalnya ayo siaga bencana, ayo bangun NTT. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman tangguh, ayo siaga bencana, ayo bangun NTT. Terima kasih Kak Adrian sudah memberikan banyak sekali ya tadi sharing-sharing berharga untuk sahabat tangguh yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Teman-teman sekalian, dengan demikian edisi kelas belajar hari ini, edisi pertama ya sudah selesai. Sampai jumpa di kelas belajar kebencanaan berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.